Nah, gue ini surat terbuka buat manajernya Resa, adik Gajah yang udah lama pegang Resa, sama Tini mantan manajer gue yang sekarang jadi manajernya Resa gitu. Jadi ini surat terbuka nih, lo harus speak up, lo harus ngomong, lo harus bisa jadi jembatan antara gue sama Resa, karena lo tahu seluk beluknya semuanya. Lo ceritanya sebenarnya apa gue pacaran sama Resa, apa gue ngebantu dia dan keluarganya tuh gue dengan tulus dan baik biar dia naik lagi, apa gua nolong itu memang atas permintaan dari keluarganya, terutama mamahnya, apa gua ini meminta lebih dari apa yang gua kasih. Gua cuman minta untuk dibuatin lagu, dipromosikan, dan dijalanin dengan benar apa yang uang yang sudah gua keluarkan buat Resa dan keluarganya. Cuman itu, masalah gue ada kebaikan tersendiri dengan mamanya segala macam, itu urusan gue karena gue udah diangkat anak sama mamahnya. Tapi kalau sama Resa kan gue jarang ketemu, cuman lu yang sering pada ketemu. Kalau gue kan memang artis mamanya waktu itu, cuman karena dia merasa gue artis mamanya, dia minjem nipu gue segala macam itu, gue mentok, nggak enak gue sama mamahnya, pengen gue perkarain, gue nggak enak lagi, gue perkarain. Gue nolong dia dari penyanyi-penyanyi yang dia tipu sampai gue bayarin ratusan juta, itu juga permintaan mamanya, dan mamanya yang nemenin gue untuk membayar ke orang-orang itu. Bukan karena gue nolongin Resa, tapi itulah pengorbanan seorang mamanya untuk anaknya. Gue pikir saat itu gitu. Dan lu tahu kan betapa pelitnya Resa untuk keluarganya. Ade itu tahu, Ade itu orang lama gitu. Ade ini kan manajernya Resa lama, duit dia aja. Ade itu sering bilang, mami juga, gue manggil Ade ini mami juga nggak tahu Ki, uangnya dia tuh banyak dikemanain aja gitu. Sampai maminya terusir dari kontrakan, minta tolong ke gue juga gitu. Harus gimana gue saat itu, di saat gue ada di dalam lingkungan keluarganya yang memang keluarganya baik, gue bantuin gitu. Sekarang gini deh, nggak usah ngomongin duit gue yang hampir 1 M itu yang selama 8 tahun, tapi balikin aja nih duit gue yang tahun kemarin yang pas mamanya lagi sakit, yang koma karena cancer. Itu gue datang, itu gue sebenarnya udah ngilang dari kehidupan mereka gara-gara gue ribut sama keluarganya, gara-gara ada satu masalah gitu. Gue ngilang dari kehidupan mereka, gue padahal nggak tega sama mamanya, tapi terpaksa gue menghilang. Tiba-tiba ini Tini ini yang ngenalin gue nih, yang ngenalin gue Tini ini yang ngenalin gue ke Resa. Tini juga yang ngehubungin gue pas gue ngilang dari kehidupannya keluarganya Resa. Resa mau hubungin lo. Oh ya, kenapa? Mamanya sakit. Oh oke, karena gue denger mamanya sakit, akhirnya gue bilang nggak apa-apa dihubungin gue. Siapa tahu udah berubah mungkin karena ditegur dengan mamanya sakit gitu loh. Akhirnya gue datang lah, si Resa hubungin gue datang lah, gue nengokin mamanya. Karena mamanya almarhum juga ada sangkutan hutang sama gue yang bermaterai dan tidak bermaterai, tapi gue mau mengikhlaskan itu di depan mamahnya. Gue bilang, mah, apapun hutang mama, apapun yang mama pakai itu ikhlas, aku ridho lillahi ta'ala. Mama orang baik, aku tidak pernah tersakiti oleh mama, aku tidak pernah mendapat perlakuan yang gak enak dari mama. Mama yang tenang, mama harus sembuh, mama harus gak boleh ada beban. Aku ikhlasin mah, aku ridho lahir batin. Kalau untuk mamahnya, yang aku permasalahin ini adalah hutang pribadinya Resa ke gua. Hutang, minta, dan nipu di luar mamahnya. Mamahnya udah gue ikhlasin, semua buat keluarganya udah gue ikhlasin gitu. Jadi Tini ada harus speak up gitu loh, harus ngomong, jadi jembatan lah, tabayun, ayo gitu loh. Kenapa gue tidak ridho uang yang 17 juta itu? Karena apa? Karena dia bilangnya sama gue buat berobat mamahnya, dan ternyata gue tahu itu duit 17 juta itu buat hura-hura dia kebeliin orang iPhone di Semarang, sama ngasih duit tuh anak 5 juta. Ini gue ada chatnya dengan si anak ini. Makanya sebelum gue ngomong panjang lebih dalam lagi, nanti gue keluarin bukti lagi. Nanti kalau gue keluarin bukti yang paling akurat, Resa itu bisa mati depan gue jamin. Mati kaget maksudnya gitu. Jadi janganlah gue malah
malah lu dengan diem gue tambah nafsu gitu. Ajak dong nih Tini nih yang ngenalin gue, Ade nih sebagai manajernya, ajak ketemu sama gue, ayo kita tabayun. Mau gimana Loki sekarang? Jangan lu mengarang cerita drama-drama lu 14 tahun lalu. Dari 2012 aja lu ceritain aja nih sampai 2022 gitu ya.